Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Dunia Sejarah. Pada episode kali ini, yang merupakan episode kelima, akan membahas tentang sikap kerabat Nabi Muhammad SAW terhadap dakwah dan risalahnya. Namun sebelumnya, para rekan-rekan, para sahabat, para teman-teman yang masih belum subscribe, silahkan subscribe, nyalakan loncengnya, jangan lupa komen dan share. Semoga kajian pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua. Sikap kerabat Nabi Muhammad SAW terhadap dakwah dan risalahnya. Rasulullah SAW menyadari bahwa tugas utamanya adalah mengubah paradigma masyarakat. Beliau paham bahwa untuk memperbaiki masyarakat ini, maka beliau harus meruntuhkan pilar-pilarnya. Beliau juga akan berhadapan dengan berbagai tradisi yang telah mengakar dalam pikiran mereka, dan juga harus mengatasi kebanggaan mereka dalam mengikuti apa yang telah diperbuat oleh nenek moyang mereka. Bagaimana bisa beliau menyalahkan cara berpikir mereka dan menjelaskan bahwa nenek moyang mereka meninggal dalam kesesatan? Bagaimana caranya mengguncang pilar-pilar kepemimpinan Quraisy, di mana mereka memiliki kedudukan tinggi di kalangan bangsa Arab dan menguasai perekonomiannya yang berasal dari pengelolaan haji dan penyembahan berhala? Bagaimana mungkin beliau menyamakan status sosial kaum bangsawan dengan para budak dan menghancurkan tirani keangkuhan serta kekuasaan mereka? Bagaimana bisa mereka mendengarnya, sedangkan beliau bukanlah orang terkaya di antara mereka, bukan paling tinggi kedudukannya, dan bukan juga yang paling tua usianya. Sementara bangsa Arab sangat menjunjung tinggi penghormatan kaum muda terhadap kaum tua dan orang miskin terhadap orang kaya. Rasulullah SAW adalah orang yang sangat teliti. Beliau menyusun perencanaan dakwahnya secara rahasia, disebarkan dengan kelembutan dan kecerdasan, tidak secara terang-terangan dan konfrontasi demi keberlangsungan dakwah yang baru lahir. Begitu pula tidak dengan perdebatan terbuka untuk menyenangkan hati para pemuka dan pembesar Quraisy, di mana mereka sangat fanatik pada tradisi jahiliyah. Sebab hal ini bukan masalah logika saja, atau pola pikir, atau juga pendapat yang benar. Akan tetapi ini menyangkut kesewenangan dalam kekuasaan, kesemenaan dalam kedudukan, dan penyimpangan dalam kesesatan. Menyadari hal tersebut, dakwah Rasulullah dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan penuh kerahasiaan. Beliau mulai dari kerabat paling dekat. Beliau yakin mereka akan menerima dakwahnya. Dimulai dari istrinya Khadijah yang mengimani dakwahnya, yang melindunginya dan membantunya dalam mengemban beban dakwah. Dia adalah sebaik-baik tempat bersandar, pendamping terbaik dan penolong terbaik. Khadijahlah yang menguatkan dirinya saat menghadapi kedunguan kaumnya dan membantunya menghadapi perangai bodoh mereka. Selanjutnya, sepupunya Ali bin Abi Thalib juga masuk Islam. Saat itu usianya baru 10 tahun. Rasulullah SAW memahami kesulitan pamannya Abu Thalib. Oleh karena itu, beliau ingin meringankan bebannya dan membalasnya dengan cara yang baik, yaitu dengan membawa Ali untuk tinggal bersamanya di bawah asuhan Khadijah. Walaupun telah beriman, akan tetapi Ali menyembunyikan keimanannya bahkan kepada ayahnya Abu Thalib. Hingga suatu hari Abu Thalib mengetahui dakwah Rasulullah dan keimanan putranya. Rasulullah SAW lalu mengajaknya untuk memeluk Islam. Akan tetapi dia menolak seraya berkata, "Wahai keponakanku, aku tidak bisa meninggalkan agama nenek moyangku dan apa yang mereka yakini. Akan tetapi aku sangat yakin Allah tidak akan memberikan kepadamu sesuatu yang engkau benci sepanjang hidupmu." Kemudian dia berkata kepada Ali, "Wahai anakku, sesungguhnya dia tidak akan mengajakmu kecuali pada kebaikan. Maka ikutilah dia dengan sepenuh hati." Beriman juga pelayannya Zaid bin Harithah. Kemudian sahabatnya Abu Bakar yang merupakan seorang pedagang, berperangai lembut dan berakhlak baik.
dia sangat mencintai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia langsung memeluk Islam manakala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajaknya, dan Rasulullah menjulukinya As-Siddiq. Setelah itu masuk Islam juga Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Zubair. Mereka inilah yang dinamakan dengan As-Sabiqun al-Awwalun, atau orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Kumpulan kecil ini yang mendapat hidayah dan mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bersama mereka, beliau berhadapan dengan kekuasaan dan kesewenangan untuk mengubah dunia keseluruhannya dan melenyapkan masyarakat yang zalim dan otoriter. Strata sosial masyarakat Mekah terbagi pada 3 lapisan masyarakat: kelompok penguasa atau bangsawan, kelompok budak, dan kelompok sekutu dari kabilah Arab. Kelompok terakhir ini tinggal di Mekah dan bukan penduduk setempat. Mereka mendapat perlindungan dari penguasa Mekah, hidup berdampingan dan bersekutu dengan mereka, dan berupaya meraih keberpihakan mereka agar dapat mengecat kebaikan dan kemuliaan mereka. Kabilah Quraisy menikmati posisinya sebagai pemimpin bangsa Arab disebabkan kepemilikan mereka atas tanah haram. Para bangsawan dan pembesar Mekah dimuliakan dan dihormati sedemikian rupa bukan hanya oleh penduduk Mekah, tetapi oleh seluruh kabilah Arab. Mereka menikmati kemuliaan, kekuasaan, pengaruh, dan kekayaan. Salah satu sumber kekayaan yang menjadi pundi-pundi harta mereka melalui perniagaan budak yang diperjualbelikan tak ubahnya hewan ternak. Budak-budak tersebut tidak memiliki hak untuk hidup selain apa yang diberikan oleh tuan mereka. Tidak diberi upah dan juga imbalan. Mereka hanya menerima siksa dan penghinaan setiap harinya selama bertahun-tahun. Dengan demikian, permasalahan yang dihadapi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan dakwahnya bukan semata persoalan falsafah hidup akan terjadinya semesta atau ketuhanan yang esa. Kendati memang hal itu untuk meruntuhkan tuhan-tuhan mereka yang menjadi sumber kekayaan bagi orang-orang kaya dan penguasa Mekah. Namun permasalahannya mencakup hal yang lebih kompleks lagi, yakni persamaan manusia. Bagaimana mungkin para pemuka Quraisy dapat menerima persamaan status dengan golongan budak atau orang kaya dengan kaum miskin? Bagaimana bisa para pembesar tersebut menerima keyakinan akan hari perhitungan dan kebangkitan, sedangkan mereka senantiasa menenggelamkan diri mereka dalam pemujaan syahwat tanpa ada penghalang dan penentang? Bagaimana caranya meminta mereka untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengekang hawa nafsu mereka, sementara mereka adalah para penguasa di bumi? Maka bagaimana mereka mau menyerahkan kekuasaan kepada satu Tuhan yang di tangannya segala timbangan amal? Konsep hari akhirat tidaklah sesuai dengan hawa nafsu dan kecenderungan syahwat mereka. Semua ajaran yang dibawa Muhammad SAW tujuannya untuk melenyapkan ketamakan nafsu mereka, menghantam kepentingan mereka, membodohi kebiasaan yang telah turun-temurun di mana dengannya mereka memperoleh kegembiraan dan status kepemimpinan. Jadi, perseteruan ini akan berlangsung sengit antara dirinya dan mereka, sebab mereka senantiasa terpancing untuk berperang demi mempertahankan segala sesuatu yang berharga bagi mereka. Tidaklah masuk akal mereka akan menerima dakwah beliau dan mengimaninya, sebab dengan begitu mereka akan kehilangan kedudukan dan kemuliaan mereka dan berdiri sama sisi dengan budak-budak mereka. Bahkan bisa jadi budak-budak itu mengungguli kedudukan mereka dalam Islam. Kondisi pun akan berbalik dan berbagai hal akan bergolak. Jadi mereka akan mempertahankan status quo mati-matian, memberangus dakwah yang sangat mengancam dan pembangkangan yang merusak segala hal yang telah mereka bina. Mereka mengerahkan apapun yang dimiliki, yang tentunya didapat dengan kebatilan, agar dapat melangsungkan sistem sosial yang sesat, yang memberikan mereka kekuasaan dan kebahagiaan duniawi. Oleh sebab itu Muhammad SAW sangat menjaga dakwahnya disebarkan secara rahasia, agar tidak diketahui musuh yang tengah mengintai. Untuk menghindari benturan dan konfrontasi, para pengikutnya mengungsi ke bukit-bukit demi dapat melaksanakan sholat jauh dari mata-mata kaumnya. Mereka terus bersembunyi dan berhati-hati. Terkadang beliau menemui pengikutnya dengan sembunyi-sembunyi di rumah Ibnul Arqam yang merupakan salah satu pemuka Quraisy yang telah masuk Islam.
Di sana beliau membacakan ayat-ayat Al-Quran dan memberi nasihat serta pengajaran kepada mereka. Saat itu yang telah masuk Islam dari laki-laki dan perempuan berjumlah 40 orang. Sebagian besar adalah fakir miskin dan orang-orang lemah. Walau telah disembunyikan sedemikian rupa dari kaum Quraisy, tetapi berita tentang dakwah telah tersebar. Orang-orang mulai membicarakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya. Mulailah mereka mengawasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pengikutnya untuk mengetahui perkara sebenarnya yang didakwahkannya. Pada mulanya pemuka Quraisy tidak ambil peduli akan dakwah tersebut. Mereka menganggapnya hanya fenomena sementara, penentang yang lambat laun akan sirna. Disinilah wahyu ilahi turun setelah 3 tahun lamanya dakwah dilakukan secara sembunyi. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan dakwah disampaikan secara terang-terangan kepada orang-orang terdekat, baru kemudian khalayak ramai. Hendaknya dimulai dari keluarga yang dekat sebelum diumumkan kepada seluruh dunia. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Asy-Syu'ara. Ayat ini memerintahkan beliau untuk berdakwah kepada keluarganya. Salah satunya paman beliau Abdul Uzza bin Abdul Muttalib yang dijuluki dengan Abu Lahab. Salah seorang konglomerat Quraisy dan orang yang paling fanatik pada agama Quraisy dan segala tradisinya. Dia terkenal keras kepala, dungu, bodoh, dan pemarah. Dia sangat berang jika Tuhan-Tuhan Mekah dicela dan reputasi nenek moyangnya dilecehkan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir pamannya yang bodoh ini akan merusak dakwahnya. Maka beliau membuat jamuan makan dan mengundang seluruh keluarganya. Ada sekitar 40 orang lelaki yang datang termasuk Abu Lahab. Setelah selesai menikmati hidangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dakwahnya. Namun Abu Lahab segera memotong pembicaraannya dan berkata, "Mereka ini paman-pamanmu dan anak-anak pamanmu, dan engkau berbicara soal meninggalkan ajaran leluhur kakek moyang kita. Janganlah engkau keluar dari agama kaummu dan memancing kemarahan bangsa Arab. Kaummu tidak sanggup menahan murka mereka dan tidak akan kuat berperang melawan mereka. Ketahuilah kaummu sudah mengetahui perihal dakwahmu yang ingin menggantikan agama mereka. Dakwah yang engkau tutupi selama ini juga sudah tersebar. Begitu pula seruanmu untuk meninggalkan ajaran nenek moyang dan tradisi-tradisinya. Berhati-hatilah engkau dan juga keluarga pihak ayahmu. Ingatlah bahwa bangsa Arab tidak akan membiarkanmu dan mereka tidak sungkan untuk mengejarmu lalu membunuhmu. Kembalilah pada agama nenek moyangmu. Ini demi kebaikanmu. Kalau tidak, maka kami akan menahanmu hingga engkau sembuh dari sakit anehmu ini, dan hingga kami pulihkan hubunganmu dengan bangsa Arab. Kamilah yang lebih berhak mendidikmu hingga engkau sadar dan terbebas dari penyakitmu. Keluarga pihak ayahmu lebih berhak untuk mengajarimu dan menghukummu jika engkau masih mempertahankan keyakinanmu ini. Hal ini lebih mudah bagimu, juga bagi bangsa Arab, daripada engkau berurusan dengan mereka dan mendapatkan murka mereka. Sungguh aku belum pernah melihat seseorang mendatangi sanak familinya dan mengajak mereka pada ajaran yang engkau bawa ini." Abu Lahab terus-menerus mencela dan mengangkat suara dengan keras. Kaumnya hanya diam. Begitu juga Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membalas sedikit pun, karena beliau tahu waktunya tidak tepat untuk berbicara. Begitulah pertemuan pertama menghadapi kebatilan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu beberapa hari untuk mengundang mereka pada jamuan makan berikutnya. Dikatakan bahwa sebagian bibi-bibi Rasul menyarankan agar tidak mengundang Abu Lahab. Mereka takut dia akan mengulangi lagi seperti dilakukannya pada pertemuan pertama, sehingga merusak suasana. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap mengundang pamannya dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan hidayah sehingga dia masuk Islam. Hadirlah Abu Lahab bersama undangan yang lain. Setelah semua selesai menyantap makanan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam segera berbicara. "Segala puji bagi Allah. Aku memujinya. Aku meminta pertolongan kepadanya, beriman dan bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah,
dan tiada sekutu baginya. Seorang utusan tidak akan menipu kaumnya. Walau aku harus berdusta kepada manusia, sungguh aku tidak akan berdusta kepada engkau. Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah yang diutus kepada anda semua khususnya dan kepada seluruh manusia umumnya. Allah telah memerintahkanku untuk mendakwahi anda semua kepada jalannya. Allah berfirman, dan berilah peringatan kepada kerabat terdekatmu. Aku menyeru anda semua kepada dua kalimat yang mudah diucapkan lisan, tetapi berat dalam timbangan, yaitu kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Demi Allah, anda semua akan meninggal seperti tertidur dan dibangkitkan kembali layaknya anda bangun tidur. Amal perbuatan anda akan dihitung, lalu akan diberikan ganjaran kebaikan atas kebaikan dan keburukan atas keburukan. Ganjaran tersebut adalah surga dan neraka yang abadi. Wahai Bani Abdul Muttalib, demi Allah, aku tidak pernah menemukan pemuda yang mengajak kaumnya kepada sesuatu yang lebih baik dari apa yang aku bawa. Aku mengajak anda semua pada kebaikan dunia dan akhirat. Siapa yang ingin mengikutiku akan hal ini? Siapakah yang ingin melindungiku dalam mengemban risalah ini? Dengan serta-merta Ali bangkit. Saat itu dia masih kecil dan belum balik. Dia berkata, aku wahai Rasulullah siap membantumu. Aku akan memerangi mereka yang memerangimu. Tersenyumlah Bani Hashim. Sebagian mereka malah tertawa. Mereka menoleh ke arah Abu Talib dan kemudian kepada adiknya Ali. Lalu paman beliau Abu Talib angkat bicara. Alangkah sukanya kami untuk membantumu. Kami menerima semua nasihatmu dan sangat mempercayai apa yang engkau katakan. Saksikanlah mereka keluarga pihak ayahmu telah berkumpul. Aku adalah salah satu dari mereka. Tetapi aku orang yang paling cepat dari mereka untuk menuruti apa yang engkau suka. Lanjutkan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku akan selalu menjagamu dan melindungimu. Akan tetapi, diriku tidak mampu untuk berpaling dari agama Abdul Muttalib. Sementara itu, Abu Lahab naik pitam, lalu berteriak, demi Allah, ini adalah aib besar. Tahanlah dia dari apa yang diinginkannya sebelum orang lain yang menghukumnya. Jika kalian menyerahkannya saat itu, terhinalah kalian. Jika kalian melindunginya, matilah kalian. Sofiyah binti Abdul Muttalib menyela pembicaraan Abu Lahab dan berkata kepadanya, senangkah dirimu jika keponakanmu terhina? Tidakkah engkau gembira jika ada nabi yang diutus dari keturunan Abdul Muttalib? Abu Lahab tidak terima. Dia berteriak angkuh, demi Allah, ini adalah kebatilan dan angan-angan. Perkataan wanita bagaikan gelang kaki. Jika kabilah Quraisy telah bergerak dan bangsa Arab bersama mereka, maka mampukah kita menghadang mereka? Bukankah jumlah kita sedikit? Abu Talib membalas, demi Allah, kami akan melindunginya selama kami hidup. Anggota keluarga yang lain berpihak kepada Abu Talib. Abu Lahab keluar sembari mengeluarkan peringatan dan ancaman. Demi Lata dan Uzza, aku akan mengerahkan harta dan darahku untuk memerangi dakwah ini. Akan aku hancurkan para pengikut kemurtatan ini dan mereka yang hendak mengganti agama suku Quraisy. Berakhirlah pertemuan panas ini dengan pecahnya permusuhan antara Abu Lahab dan Bani Hashim. Seluruh Bani Hashim sepakat untuk berdiri di belakang Rasulullah SAW, melindunginya dan menjaganya. Hanya pamannya Abu Lahab yang memeranginya dan memusuhinya. Dia juga berupaya memalingkan orang-orang dari beliau. Peperangan keluarga ini tidak memiliki batas. Abu Lahab tidak lagi berbelas kasih dan memandang hubungan kerabat. Matanya sudah dibutakan oleh kemarahan. Tidak ada lagi tujuan hidupnya selain menghancurkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sufyan bin Harb, pemimpin Bani Umayyah, juga mendukung amarah dan permusuhan tersebut. Padahal Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Abu Lahab memiliki hubungan sangat erat. Kedua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulsum, merupakan istri dari Utbah dan Utaibah. Keduanya merupakan anak Abu Lahab. Namun hubungan ini tidak berarti apa-apa bagi Abu Lahab. Kedekatan mereka tidak sedikit pun mengurangi kemarahan dan kebenciannya. Istrinya tidak jauh berbeda. Malah kemarahan dan kedengkiannya yang memenuhi dadanya melebihi suaminya.
Dia seringkali menyebar fitnah di hadapan keluarga besar mereka. Bukan hanya itu, dia juga mengadu domba mereka, sehingga hati mereka mulai mengeras terhadap Rasulullah SAW. Dia juga senantiasa menyakiti beliau dan menghinanya. Dia mengatainya orang miskin yang ditinggal mati anak laki-lakinya. Dia juga sering meletakkan duri dan kotoran di jalan yang dilalui Muhammad. Dia tidak pernah memanggil beliau dengan namanya, melainkan dengan sebutan orang yang tercela. Suatu waktu dia pernah berkata, "Mudzammam yang kami benci, agamanya kami abaikan, dan perintahnya tidak kami hiraukan." Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW hanya tertawa dan berkata kepada sahabatnya, "Wahai hamba Allah, lihatlah bagaimana Allah membalikkan hinaan dan sumpah serapah mereka kepadaku. Mereka menghina dan menyumpahi aku dengan sebutan mudzammam atau orang tercela, sedangkan aku adalah Muhammad, yang artinya adalah orang terpuji." Kebencian Ummu Jamil ini bisa saja didasari oleh perseteruan lama antara Bani Hashim dan Bani Umayyah, serta juga dilandasi oleh perasaan bencinya kepada menantu dan keluarganya. Kebencian ini sampai pada upaya mempengaruhi kedua anaknya untuk menceraikan kedua putri Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan bahwa perjuangan Islam melawan syirik dimulai dengan perseteruan dalam kerabat Rasulullah SAW, dan pamannya Abu Thalib hadir sebagai penolongnya, sedangkan pamannya yang lain Abu Lahab sebagai musuh dan lawan utamanya. Kedua pamannya memainkan peran dengan tekad habis-habisan. Yang satu membela Muhammad SAW dan satunya lagi membinasakannya. Akan tetapi Rasulullah SAW tidak menjadi takut atas permusuhan pamannya. Beliau tidak menghiraukan, bahkan beliau melanjutkan dakwahnya secara terang-terangan sesuai perintah Allah hingga tibalah keputusan Allah nantinya. Para sahabat pecinta sejarah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah perjalanan hidup Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwahnya kepada keluarga beliau. Cobaan dan rintangan dimulai dari keluarga beliau sendiri, dan ini belum apa-apa ketimbang dari apa yang akan beliau dapatkan dari orang-orang di luar keluarga beliau. Tentunya lebih keras cobaan yang didapati oleh Rasulullah SAW dalam menapaki jalan dakwah dan menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan manfaat dari perjalanan dakwah Rasulullah SAW. Sampai jumpa pada kajian berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.